Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua ngobrol ringan terkait dengan situasi kabar Rafael Varane. Dari banyak sumber ya, gua baca di Twitter. Intinya adalah kabar yang mengatakan kalau Rafael Varane nih ya, dan juga perwakilannya tidak puas dengan keputusan yang diambil oleh Erik ten Hag menyadangkan Rafael Varane dan ya tidak lagi menempatkan pemain Prancis ini, pemain juara dunia yang didatangkan juga dengan harga yang cukup tinggi, sekitar 40 juta dari raksasa Eropa Real Madrid. Dan bahkan ada yang mengatakan kalau Erik ten Hag ini dan juga Rafael Varane ya berdebat keras di Manchester Derby. Ketika itu Rafael Varane tidak menjadi pilihan utama di lini belakang, dan bahkan setelahnya Erik ten Hag lebih banyak mempercayakan posisi back tengah itu kepada Harry Maguire dengan Johnny Evans, dan membuat Rafael Varane ini lebih sering duduk di bangku cadangan di posisi atau di situasi yang bertolak belakang dari musim lalu. Musim lalu duet back tengah Rafael Varane dan juga Lisandro Martinez ini menjadi andalan. Kendati pun menurut gua tampil bagus yes, tapi tidak konsisten. Karena Manchester United tetap kebobolan banyak gol. Bahkan di beberapa pertandingan angka kebobolannya juga sangat tinggi. Ini menunjukkan performa dari center back Manchester United itu baik Rafael Varane maupun Lisandro Martinez. Sebenarnya secara unit juga ya, termasuk juga kiper ini belum konsisten. Dan di musim ini Manchester United di awal kompetisi mengalami masa sulit menurut gue. Penampilan yang tidak konsisten, hasil pun juga demikian, situasi banyak pemain cedera. Ini menambah tekanan dan juga tantangan bagi tim kepelatihan Manchester United, utamanya Erik ten Hag. Sehingga Erik ten Hag juga harus mencari terobosan-terobosan ya kan. Rafael Varane sendiri di pertandingan awal Manchester United menghadapi Wolverhampton, dia dimainkan dan bahkan dia mampu mencetak gol kemenangan. Namun gue secara ringan amatiran menilai memang pemain ini mengalami penurunan sih dari cara dia bermain, dari kualitasnya. Apakah ada faktor fisik karena Manchester United mengalami juga bagaimana situasi fisik yang tidak bagus, bahkan muaranya adalah banyak pemain yang absen karena cedera, dan kecurigaan utama nih kan karena situasi atau kondisi fisik yang tidak bagus di awal musim ini. Itu bisa saja terjadi. Nah, di wawancara konferensi pers kali ini menghadapi Everton ya, Erik ten Hag ditanyakan nih terkait dengan situasi Rafael Varane, dan Erik ten Hag mengatakan kalau ini hanya rumor saja. Erik ten Hag tetap melihat kalau Rafael Varane ini merupakan pemain yang vital, pemain yang penting, tapi dia juga harus melihat fakta ada persaingan di setiap posisi termasuk juga di back tengah. Dia merefer ya bahwa ada persaingan antara Rafael Varane dan juga Harry Maguire, yang saat ini katakanlah demikian Harry Maguire memenangkan ya persaingan tersebut, karena di musim lalu persaingan itu juga ada, Harry Maguire kalah, gagal nih, sehingga pemain lain dalam hal ini adalah Rafael Varane yang lebih dipilih oleh Erik ten Hag untuk menduduki posisi back tengah. Bagaimana gue melihat hal ini? Gue melihat sih ini permainan media saja sih. Ini permainan media. Erik ten Hag sering sekali ya dibentur-benturkan dengan pemain-pemain lainnya. Bagaimana dengan Harry Maguire juga pernah ya kan dikabarkan begini dan begitu ketika posisinya di drop, dan ternyata menurut gue tidak terbukti karena justru Erik ten Hag bisa memberikan kepercayaan dan Harry Maguire menangkap kepercayaan itu dengan penampilan yang bagus. Lalu juga situasi dengan Jadon Sancho ya, yang banyak sekali juga menurut gua situasi yang tidak bagus ini tapi dibumbui terlalu berlebihan di media. Dan bagaimana situasi dengan Rafael Varane? Akankah Rafael Varane dilepas katakanlah demikian di bulan Januari? Gue tidak melihat hal itu akan terjadi sih secara ringan amatiran. Karena bagaimana di bursa transfer di bulan Januari itu sifatnya lebih bagaimana bisa berkonsolidasi,
lebih memantapkan lagi, lebih mempererat lagi. Ini yang gue lihat selama ini, paling tidak dari bulan Januari tahun ini ya, di awal tahun ini ketika kompetisi tahun lalu, maksud gue kompetisi yang sebelumnya, Manchester United kebijakannya lebih ke arah kesana gitu loh. Dan pembaruan ataupun perbaikan squad itu dilakukan di musim panas. Musim ini menurut gua, atau bursa Januari nanti, bursa transfer musim dingin, konsentrasi Manchester United itu melepas Jadon Sancho menurut gua, bagaimana bisa mendapatkan tim ya kan, klub yang mau mengambil sang pemain, bahkan mungkin kalaupun meminjam, situasi pembayaran gaji dan lain-lainnya, dan kalau permanen tentu saja itu yang diinginkan. Dan menurut gua untuk menemukan tim seperti ini ya, klub seperti ini yang mengambil Jadon Sancho ya, karena gaji juga sangat tinggi, transfer pun juga Manchester United punya titik, katakanlah demikian ya. Ini kan juga memberikan kesulitan dan tantangan. Oleh karena itu konsentrasinya lebih ke sana. Dan gua itu waktu nomor 1. Nomor 2, gue juga tidak melihat Rafael Varane sebagai pemain senior, pemain yang punya pengalaman, pemain yang sejauh ini yang gue lihat memiliki attitude yang bagus ya sebagai pemain sepak bola profesional. Ini melakukan hal yang seperti disebutkan oleh banyak media, artinya rumor-rumor tersebut. Gue nggak melihat ke arah sana sih. Bahwasanya memang situasi saat ini tidak bagus bagi sang pemain, ya karena menit bermainnya sedikit. Tapi di sisi lain, ya dia juga harus membuktikan di lapangan latihan bagaimana dia bisa merebut kembali tempatnya yang sebenarnya musim lalu dia sudah dapatkan. Ini juga membuktikan kalau namanya atlet sepak bola juga tidak semuanya ini selalu stabil atau bahkan grafiknya naik ke atas. Ada juga kalanya turun gitu. Dan inilah tantangan bagi pemain senior menurut gue. Bukan cuma pemain senior ya, pemain sepak bola lainnya juga, ketika posisinya turun, apa yang akan dia lakukan? Apakah dia lebih memilih untuk kabur mencari tim lain, atau dia fight untuk memperebutkan kembali? Harry Maguire menunjukkan hal tersebut. Aaron Wan-Bissaka menunjukkan hal tersebut menurut gue. Dan banyak juga pemain yang lain ya di luar Manchester United juga menunjukkan hal serupa. Dan gue sekali lagi melihat Rafael Varane, bagaimana track recordnya juga di tim-tim sebelumnya, termasuk juga di Real Madrid ya kan. Ya dia tidak memiliki karakter seperti itu. Ketika dia di drop, lalu dia membuat kekacauan, dia akhirnya memutuskan untuk pindah. Kalau perdebatan dari yang sudah-sudah, ini hal yang sangat wajar. Ketika zamannya Sir Alex Ferguson juga, bayangkan Sir Alex Ferguson yang jelas-jelas dia mencengkram erat Manchester United, sering mengalami perdebatan yang bahkan keras juga dengan para pemainnya. Tapi bagaimana semuanya ini dalam koridor profesionalisme, nggak baperan, katakanlah demikian ya. Dan gue menilai kalaupun ada perdebatan itu sangat wajar. Tinggal bagaimana sisi profesional ini yang harus didahulukan. Dan dengan pengalamannya gue nggak yakin sih Rafael Varane itu seperti yang dituduhkan, yang diduga-dugakan atau bahkan dirumorkan. Gue menilai ada kemungkinan Rafael Varane akan kembali lagi. Bagaimana situasi bek tengah Manchester United ini kan juga belum stabil. Johnny Evans tampil bagus tapi belum stabil, di samping juga ada keterbatasan fisik. Victor Lindelof pun juga demikian. Harry Maguire ada juga peluang menurut gue dia akan menurun, itu tetap ada peluang tersebut. Dan ketika nanti kembalinya Lisandro Martinez, ini juga bisa menjadi sebuah titik yang mungkin juga akan memberi perubahan di sektor belakang. Contoh, musim lalu partnership antara Rafael Varane dan Lisandro Martinez itu bagus ya, walaupun belum konsisten. Ada juga peluang nanti ketika Lisandro Martinez kembali lagi, ya cocoknya dengan seorang Rafael Varane. Ini kan juga merupakan sebuah kemungkinan. Ataupun juga mungkin Lisandro Martinez ketika kembali dia belum bisa langsung tune in, sehingga ada pemain lain juga yang dibutuhkan oleh Erik ten Hag. Manchester United akan berkompetisi atau ya di banyak pertandingan musim ini, sehingga fluktuasi dinamika itu pasti akan ketat, akan naik dan turun. Tinggal bagaimana pemain ini bisa menyikapi hal tersebut. Dan pemain sekaliber Rafael Varane dengan segala pengalamannya, pencapaiannya juga, gue yakin ya dia tahulah apa yang harus dilakukan. Walaupun gue juga melihat, tadi gue sudah sebutkan, secara permainan gue menilai memang ada penurunan. Tapi bukan berarti ketika dia penurunan maka akan terus langsung turun, tidak.
Dia memiliki pengalaman, dia memiliki teknis, dia memiliki pencapaian dan juga prestasi. Itu membuktikan bahwasanya ya dia pemain yang memiliki kaliber yang tinggi. Tinggal bagaimana sekarang ini dia bisa mempush lagi, mendorong dirinya sehingga ya dia mampu bersaing lagi kembali dan bahkan memenangkan persaingan tersebut. Itu sih menurut gue secara ringan amatiran apa yang terjadi dengan Rafael Varane di Manchester United. Kurang lebih demikian. Bagaimana menurut Sobat Football United? Ada pendapat lain atau mungkin ya dijual atau tidak nih Rafael Varane di bulan Januari? Bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.